Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Bu Aja. Kali ini saya akan cerita ya pengalaman saya tentang menjalankan pola hidup. Nah, dulu waktu saya terkena asam lambung, kondisi fisik saya itu muka pucat ya, muka pucat, terus kayak lemes, terus sering kelayangan, kayak oleng-oleng lah, kayak berjalan itu mau jatuh. Itu karena saya itu tiduran terus di rumah, jarang terkena panas, terus jarang keluar keringat, terus saya masih seneng lihat teman-teman yang ada di YouTube itu yang sakit, terus eh, cara menyembuhkan sensasi-sensasi itu kesalahan saya begitu. Sebenarnya sensasi itu bisa hilang jika kita tidak memikirkan penyakit ini, ya. Karena saya dimulai dari menerapkan pola hidup ya. Dimulai dari saya latihan yang kecil-kecil dulu. Seperti coba saya kurangin pegang handphone. Jadi dulu sering banget pegang handphone saya. Bisa sampai satu hari itu di depan handphone terus. Jadi cari-cari sensasi-sensasi, terus cara menyembuhkan sensasi gimana. Tapi ya emang pertama langsung tenang ya setelah lihat video. Terus lama-lama itu kembali lagi sensasi itu. Kesalahan saya itu kenapa kok ngobatin sensasinya, bukan membangun mental saya sendiri. Jadi itu mempersulit ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah dicek ke dokter dan kalian dinyatakan asam lambung, nggak ada penyakit lain, ya udah, sensasi itu cuma pikiran kita sendiri sebenarnya. Jadi mental kita kan sedang turun, terus ada sensasi datang, kita memikirkan, langsung kita pikirannya kemana-mana langsung gitu. Jadi kita satu males gerak, dua ya takut, cemas, terus kayak apa ya, sering merasakan sensasi. Intinya seperti itu. Lah, kita dulu saya awalnya itu hindari HP dulu supaya nggak membaca berita-berita yang negatif. Saya pegang HP-nya cuma dengerin eh, audio terapi lah, kayak afirmasi positif dari Mas Arya Surya. Itu pengalaman saya begitu. Jadi pertama jangan pegang handphone dulu. Percaya, letakin handphone dulu, fokus olahraga. Terapkan pola makan yang baik, pola hidup yang sehat, terus pola pikir yang jernih. Itu ya. Ini cerita tentang pola hidup ya. Awal mula kondisi saya itu ya, ya sebasa muka pucat, terus kelayangan, terus apa sensasi itu kan banyak ya. Kayak nyeri dada sebelah kiri, sebelah kanan, tembus ke belakang, punggung sini, leher, kepala sini, terus telinganya berdenging, kadang kayak ada gas yang keluar, terus perutnya sakit, ya pokoknya macam-macam sensasinya lah. Itu keluhan saya dulu seperti itu. Saya jalan keluar rumah ya, mulai awal-awal itu jalan 10 meter udah kayak oleng gini, kayak mau jatuh. Jadi kaki kelihatannya nggak napak, terus kayak gempa bumi terus. Loh, saya kan jadi lihat jarak jauh langsung pusing. Karena apa? Karena saya keseringan pegang HP dulu, sering kena sinar HP, lihatnya kan ada jarak dekat terus gini ya. Terus saya lihat jarak jauh langsung eh, pusing karena efek penglihatan mata ya, jadi pusing gitu. Ya saya berlatih 10 meter itu jalan, saya kayak geliyengan oleng, saya istirahat dulu, jongkok. Habis jongkok udah agak mendingan, saya berdiri lagi, saya berjalan lagi 10 meter. Itu satu hari saya berjalan sekitar 20 meter ya. Terus kalau ada orang saya kan langsung apa ya, panik, kayak grogi lah. Menurut saya itu grogi karena saya sekarang udah sembuh. Saya itu grogi, ketemu orang ditanyain kok muka kamu pucat, kamu sakit apa, langsung jadi keringat langsung keluar.
jadi grogi lah intinya lah, langsung perasaan nggak enak, terus saya langsung masuk ke rumah. Itu dulu seperti itu. Jadi setiap saya latihan jalan ketemu orang, saya kembali lagi pasti. Kalau lihat orang kira-kira orang itu mau lewat, saya masuk lagi karena saking grogi dan takutnya sama orang. Takutnya ditanyain, kok kamu pucat, kok kamu kurus gitu. Tapi lama-lama saya terbiasa, terus keluar terus, saya lama-lama saya ngobrol sama orang-orang yang ada di jalan ya, terus ngobrol, lama-lama terbiasa loh teman-teman. Selama saya terapkan itu sering olahraga ya, keluar rumah kayak niatnya olahraga, cuma kalau ketemu orang ya sambil latihan mental gitu. Lama-lama terbiasa. Itu saya sekitar 2 minggu udah mulai ada perubahannya, jadi mulai berani, nggak takut lagi. Jadi keringat-keringat yang tadinya keringat kepanikan itu, ketakutan itu nggak keluar lagi. Karena saya tiap hari itu olahraga. Hari pertama 20 meter, hari kedua 50 meter. Itu saya beneran 50 meter. Terus di sawah kayak udah kayak mau jatuh. Udah, aduh, saya kuat balik lagi nggak ya gitu. Saya jongkok, saya kuat balik lagi nggak ya? Udahlah. Pokoknya kalau mau di sini ya udah di sini aja gitu. Saya berdiri langsung, saya pandangan lurus ke depan, saya nggak lihat-lihat ke kanan ke kiri, nggak, saya langsung fokus satu titik, saya terus berjalan, dok 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 dok, akhirnya sampai rumah saya duduk kan keringet banyak tuh, saya lepas baju langsung saya istirahat dulu. Kadang saya nyapu lantai, kadang saya kerja bikin aksesoris ya. Terus saya berlatih. Hari ketiga itu saya udah berjalan 50 meter lagi. Terus hari keempat tambahin terus porsinya, bisa keliling sawah saya terus. Habis keliling sawah itu saya bisa mulai lari kecil. Itu beneran. Karena kita kalau di dalam rumah terus ya, cuma ngerasain sensasi-sensasi aja, itu nggak bakalan sembuh, nggak ada kemajuan. Kalau saya dulu gitu, kalau di rumah terus nggak bakalan sembuh kayak seperti ini. Saya karena berlatih keluar, terapkan pola hidup itu seperti olahraga, nggak begadang, saya lama-lama bisa lari ketemu orang udah biasa. Terus juga saya latih ketemu orang itu, saya sambil bawa burung merpati tuh di lapak merpati kan banyak orang ya, saya ke situ pertama kali saya keluar itu saya latih. Itu kayak saya di tempat mana ini, saya bingung. Terus yang lain kan pada ngumpul sama teman-teman, itu saya di bawah pohon sendirian, beneran sendirian sambil melongo gini. Udah kurus, mukanya pucat, terus dipoto sama temen kan gini di bawah pohon senderan sambil ngerasain sensasi dulu gitu. Tapi saya paksain, coba saya di sini kenapa-napa apa enggak. Ya ternyata enggak kenapa-napa, karena itu pikiran kita sendiri. Terus setelah selang saya udah sembuh ya, itu saya dikasih lihat fotonya saya waktu saya sakit. Nih siapa ini, kayak orang kenapa-napa ini di bawah pohon sendirian. Saya lihat, wah, saya kasihan ya, ketawa. Orang mukanya kasihan banget beneran, pucat kan mukanya, terus duduk di bawah pohon sendirian. Setelah saya sembuh saya bisa ketawa beneran. Itu lucu ya, yang lain pada asik cerita-cerita, saya di bawah pohon sendirian, di depannya burung merpati di kandang itu. Lalu lama-lama saya terbiasa, jadi sering ke tempat ramai. Akhirnya saya terbiasa. Itu mulai saya keluar melatih mental saya ya. Kalau olahraga ya tetap bertahap. Kalau kalian kelayangan di tengah perjalanan olahraga, kalian bisa jongkok dulu atau duduk dulu sebentar, kalian dingkluk begini, terus kalian lihat depan, fokus satu titik. Kalau udah fokus satu titik, kalian berdiri ya, terus jalan, pandang terus satu titik, itu pasti nggak kelayangan. Itu dulu saya seperti itu. Nah, saya terapkan pola hidup yang sehat ya. Terus saya lanjutkan lagi yang di tempat merpati itu awal saya keluar ya, kumpul sama orang ramai. Nah, saya belum berani naik motor, saya jalan kaki kan dekat, paling sekitar 300 meter tempatnya dari rumah saya. Terus
udah terbiasa kumpul-kumpul, saya udah berani nerbangin merpati, berani ngeber merpati. Lalu besoknya saya coba lagi naik motor. Naik motor kan saya takut kena angin sedikit langsung. Saya naik motor terus ke sana. Saya belajar naik motor lagi, udah terbiasa naik motor terus saya bisa coba nganterin pesanan aksesoris merpati yaitu ya. Saya agak jauh lah sekitar 6 kiloan lah dari rumah saya. Saya antar ke sana. Di sana ya gitu, kayak panik lagi, udah panik, saya bingung mau ngapain, udah keringat keluar. Kenapa ya saya begini lagi? Eh, saya duduk aja dulu, duduk, orang-orang kumpul, saya duduk. Mas, kenapa mas? Enggak apa-apa, saya lagi kecapean. Saya bilang gitu, duduk, coba saya tahan selama 2 jam, kuat apa enggak gitu. Setelah saya bertahan sekitar 2 jam, kan ada yang beli gorengan, ada yang beli minuman. Saya enggak makan dan enggak minum minuman yang kayak teh gelas itu enggak. Terus saya paksakan selama 2 jam lah, hampir 2 jam itu saya mulai tenang, beneran tenang. Jadi panic attack itu hilang langsung semua, hilang rasa-rasa yang nggak enak, nggak nyaman itu hilang semua setelah saya duduk 2 jam ya sambil ngobrol dikit-dikit lah. Orang cemas kan ngomongnya, orang masuk ke telinga tapi kita nggak nangkep, kita cuma ngerasain sensasi sama paniknya aja. Saya duduk terus selama 2 jam. Nah selama 2 jam kok saya nggak apa-apa, terus panik attack itu hilang. Saya kemudian terlihat seneng banget, kayak ih saya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ternyata saya keluar. Nah di situ saya mulai berani keluar terus, keluar 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 terus lah. Itu masih takut dengar orang meninggal, siaran orang meninggal itu saya takut. Tapi namanya pola hidup ya harus dilatih ya. Saya takut, terus dengar orang sakit aja takut, apalagi ada yang meninggal mendadak di sawah ya karena serangan jantung. Itu saya dengar itu langsung perut sakit, kelejengan, mual, kayak apa ya, rasanya takut banget lah, seakan-akan kita di posisi seperti itu. Nah lama-lama saya ada tetangga yang meninggal lah, kakek-kakek. Itu karena penyakit, ya umurnya udah tua lah gitu, sama paru-paru juga. Terus saya cobalah, saya berani apa enggak nengokin jenazahnya. Lah di situ saya mulai pertama kali nengokin orang meninggal itu kakek-kakek. Saya ke situ lihat dia sendirian di kamar, masih di itulah. Terus saya lihat kan udah putih mukanya kayak gitu. Oh iya, begitu ya. Kelak juga ya entah kapan semua manusia apa saya juga seperti itu. Nah, di situ saya doain orang tuanya yang tenang ya, Mbah. Semoga tenang di sana. Dan saya cuma bisa berdoa. Nah, terus saya duduk di depan rumah, kan banyak orang, saya duduk sambil ngobrol-ngobrol. Itu kemudian saya, jenazahnya diangkat terus dibawa ke kuburan ya, saya nggak ikut. Nah, karena masih apa, ada rasa takut. Terus di situ saya mulai berani nengok orang meninggal ya, jadi dengar suara apa, dengar kayak siaran orang meninggal itu udah nggak takut. Lalu teman saya kerja sendiri itu sehat loh, kerja megang bajak sawah traktor, itu juga kena tetanus. Dia sakit parah kan, 27 hari di rumah sakit. Saya takut kalau dengar berita orang begitu, cuma saya udah berani nengokin orang meninggal. Lalu saya paksakan sendiri, paksakan lah nengokin teman saya itu. Udah di selang sini, terus dikasih selang lagi di mulutnya, pokoknya udah nggak ada harapan. Beneran selang 27 hari dia meninggal. Itu teman saya kemana-mana bareng. Keluar waktu saya latihan, keluar ke lapak merpati itu bareng sama dia, kemana-mana bareng, naik motor saya bonceng. Dia udah meninggal duluan. Terus dia meninggal, saya tungguin di rumahnya, saya tengokin, saya menangis di situ. Kenapa kamu cepat? Terus saya berdoa di situ, lalu saya langsung nangis nggak kuat kan, terus saya pulang.
pulang saya menangis, malamnya kan diinepin ya, saya malam ke situ inepin, terus saya tungguin, apa maksudnya di sini kan kalau malam ditungguin lah orang meninggal, itu nungguin sampai jam 12 malam saya di depan rumahnya itu. Terus udah ngantuk, saya pulang tidur, saya terbayang-bayang terus, tapi ya namanya itu ya udahlah. Terus pagi hari saya bangun, saya ke rumahnya dia lagi, saya tungguin sampai saya nganter ke kuburan, tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya ya intinya kalau kalian pengen sembuh dilatih ya. Saya keluhan saya dulu itu dengar burung burung apa namanya, burung wak-wak itulah, burung apa namanya, burung gagak, itu takut, kumat. Dengar orang sakit kumat. Tapi setelah saya latih terus, saya udah sembuh. Saya udah berani tengok orang meninggal. Makan pantangan itu saya udah berani. Karena apa? Karena saya udah menerapkan 3P dengan benar, ya. Semua butuh latihan, teman-teman. Kalau kalian ngerasin sensasi aja, oh saya geliyengan, saya nggak kuat, jangan begitu. Latih terus ya, sampai kalian benar-benar sembuh total. Gini, latihannya ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, dari misal angkat beban target kita 50 kilo, kita angkat dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, pokoknya berlatih terus. Beneran, kalau teman-teman nggak males ngelatih, itu semakin lama sembuhnya. Tuh. Kalau semakin rutin latihan, semakin cepat sembuh. Tidak bisa ditentukan kesembuhan ya, setiap orang masing-masing berbeda. Saya juga sendiri nggak tahu, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pokoknya tahu-tahu saya sembuh gitu aja. Nggak menargetkan 2 bulan saya sembuh, nggak. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada cemas kalau dengar berita orang meninggal, ya udah biasa. Terus tengok orang meninggal juga udah biasa. Terus kumpul orang ramai juga udah biasa. Intinya tetap terus dilatih ya. Kalau sampai ngelatih terus ya insya Allah lah, terapkan 3P pasti sembuh gitu. Oke, itu cerita saya, semoga menjadi motivasi buat kalian untuk sembuh. Kuatkan mental dengan pola hidup yang sehat, jangan begadang ya. Nih ngopi, nggak ada kopi hitam, adanya kopi ini, kopi gula aren. Alhamdulillah, nikmat banget ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya yang begitu begitu acak-acakan. Intinya ini buat motivasi kalian biar cepat sembuh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.